Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu teorema limit pusat. Ya, oke. Bagaimana jika distribusi rata-rata populasinya tidak normal? Jawabannya jelas, pengambilan sampel variabel random akan mendekati distribusi normal jika ukuran pengambilan sampelnya besar menuju tak terhingga. Jadi misalnya contoh 2.2 yang nilai mahasiswa 678 dengan pengambilan sampelnya tanpa pengembalian itu kan tidak berdistribusi normal kalau Anda membuat grafiknya. Nah, bagaimana itu terjadi? Maka kita bisa menggunakan teorema limit pusat, yaitu jika ukuran pengambilan sampel semakin besar yang diambil dari suatu populasi, maka distribusi sampel X bar akan berdistribusi mendekati normal dengan rata-rata mu dan variansinya adalah sigma kuadrat per n. Dengan demikian, distribusi yang dihasilkan mengikuti pola distribusi normal baku dengan variabel random set, yaitu set sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar n. Contoh seperti ini. Contohnya ya. Contoh 2.4 diberikan data nilai-nilai mahasiswa dengan rata-rata 75 dan variansinya 81. Tentukan peluang bahwa jika ada 10 mahasiswa yang dipilih secara random, jika rata-rata nilai ujian mahasiswa antara 80 sampai 85. Ini kan variabel randomnya masih apa? Masih X, ya enggak? Dan dia dengan metode pengambilan dari 10 mahasiswa yang diambil secara acak, maka akan dicari peluangnya. Set satunya dihitung, coba Anda hitung, set 2-nya coba Anda hitung, hasilnya bagaimana. Nah, itu untuk soal A. Nah, untuk soal B, itu jika populasi nilai tersebut berdistribusi normal, jadi sudah berdistribusi normal, maka seorang mahasiswa dipilih secara random mendapat nilai rata-rata 80 sampai 85. Itu peluangnya berapa? Jadi dibedakan ya. Kalau dia itu dari N mahasiswa dan dia belum jelas bahwa dia normal, maka dia pakai mu X bar sama dengan mu dan sigma X bar adalah sigma per akar N. Nah, ini ya, coba Anda cari. Nah, untuk latihannya coba Anda kerjakan pada buku Triola halaman 297 nomor 13, 14, dan 16. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Oke, berikut dari penjelasan contoh yang kemarin sudah Anda kerjakan, yaitu contohnya adalah terdapat populasi 3 nilai mahasiswa yaitu 6, 7, dan 8 akan diambil sampel acak berukuran 2 dengan pengambilan sampel secara diambil dengan pengembalian. Tentukanlah distribusi sampling dari sampel-sampel yang muncul. Dari data nilai yaitu 6, 7, 8, maka dapat dibentuk suatu tabel distribusi frekuensi, yaitu seperti pada tabel 2.1. Nah, selanjutnya dari tabel itu terdapat
suatu akan diambil 2 sampel dengan proses pengembalian, maka kemungkinan sampel yang akan dipilih adalah seperti tabel 2.2. Nah, di situ sampel itu adalah notasinya adalah XI. Nah, di situ sampel yang pertama yang mungkin kita pilih adalah 6,6. Itu adalah X1-nya. X2-nya mungkin adalah 6,6 dan 7 sampai X9, yaitu kemungkinan yang dapat kita pilih adalah 8,8. Nah, dari masing-masing sampel yang dapat kita pilih itu kita cari rata-ratanya. Maka rata-ratanya adalah seperti ini, 6, 6,5 dan seterusnya sampai 8. Nah, banyaknya sampel yang mungkin dapat kita pilih dengan metode pengembalian adalah 9. Oke. Dari tabel 2.2 maka dapat dibentuk tabel distribusi rata-rata sampel yang sering disebut tabel distribusi sampling rata-rata sampel. Maka tadi rata-ratanya ada 6, 6,5, 7, 7,5 dan 8. Masing-masing kita tahu tadi rata-rata 6 itu banyaknya 1, rata-rata 6,5 banyaknya 2, rata-rata 7 banyaknya 3, rata-rata 7,5 banyaknya 2, rata-rata 8 banyaknya 1. Nah, nilai peluangnya adalah, ingat di teori peluang, maka nilai peluang sama dengan fx-nya toh. Fx-nya untuk rata-rata 6, fx-nya 1/9, rata-rata 6,5, fx-nya 2/9, rata-rata 7, fx-nya 3/9, rata-rata 7,5, fx-nya adalah 2/9, rata-rata 8, fx-nya 1/9. Setelah dicek apakah fx itu adalah fungsi peluang, ternyata benar karena apa? Semuanya bernilai positif. Ya enggak? Dan semuanya adalah nilai peluangnya itu sendiri kan. Nah, terus setelah dijumlah semua nilai peluangnya total adalah 1. Maka tabel ini adalah tabel distribusi sampling rata-rata yang dapat kita munculkan. Dari tabel 2.2 pada teori peluang, maka kita dapat mencari nilai rata-rata atau nilai harapan dan variansi. Nah, nilai harapan dari distribusi sampling rata-rata itu adalah notasinya EX bar atau sama dengan mu X bar. Nah, jadi mu X bar itu adalah nilai rata-rata dari distribusi sampel rata-rata. Variansi dari distribusi sampling rata-rata notasinya adalah sigma X bar kuadrat. Diingat ya, kalau rata-rata populasi mu, rata-rata distribusi sampling rata-rata adalah mu X bar. Variansi dari populasi adalah sigma, variansi dari distribusi sampling rata-rata adalah sigma X bar kuadrat. Itu diingat, jadi beda. Sehingga nilai rata-rata dari distribusi sampling rata-rata adalah berapa? 7. Variansi dari distribusi sampling rata-rata ketemunya adalah 1/3. Anda bisa cek. Nah, kita perhatikan lagi dari tabel 2.1 diperoleh rata-rata populasinya adalah 7 dan variansi dari populasi ketemunya adalah 2/3.
3. Nah, ternyata dari contoh itu diperoleh rata-rata distribusi sampling. Rata-rata sampel itu akan sama dengan rata-rata populasi. Variansi dari distribusi sampling rata-rata sampel itu akan sama dengan variansi populasi dibagi banyaknya sampel yang akan kita ambil. Banyaknya sampel berapa? 2, maka diperoleh hasilnya sama. Nah, secara umum untuk kasus pengambilan sampel dengan cara pengembalian, nilai rata-rata distribusi sampling itu akan sama dengan nilai rata-rata populasi. Variansi dari distribusi sampling rata-rata sampel itu akan sama dengan sigma kuadrat dibagi banyaknya sampel yang akan diambil. Selanjutnya dibentuk grafik distribusi sampling rata-rata. Ternyata bentuknya seperti ini, mendekati distribusi normal. Nah, dari gambar 2.1 menunjukkan bahwa distribusi sampling rata-rata sampel dari mendekati distribusi normal dengan mu x bar sama dengan mu, dan sigma x bar kuadrat adalah sigma kuadrat dibagi n. Jika distribusi tersebut masih belum baku, dalam arti variabelnya adalah masih variabel x atau variabel y tetapi bukan variabel z, itu maka kita perlu transformasi ke distribusi normal baku yang mengandung variabelnya variabel z, supaya kita dapat mencari peluangnya dengan tabel distribusi normal. Nah, ingat dulu waktu teori peluang, jika variabelnya x diubah ke variabelnya z, rumusnya seperti ini. Kasus ini karena kita adalah distribusi sampling rata-rata, maka mu-nya adalah mu x bar, sigma-nya adalah sigma r bar. Nah, kita ketahui bahwa mu x bar itu sama dengan mu, dan sigma x bar itu sama dengan sigma per akar n. Sehingga nilai z-nya mendapatkan rumus seperti yang ada di gambar. Ini untuk kasus pengambilan sampel dengan pengembalian. Oke. Nah, contoh dari contoh 2.1, tentukan peluang yang akan menghasilkan nilai rata-rata antara 6,5 dan 7,5. Maka ini jelas bahwa variabelnya adalah variabel x, maka diubah dulu ke variabel z. Ketemu seperti ini, Anda bisa cek lagi dengan yang sudah Anda ketahui, diperoleh seperti ini. Maka nilai peluangnya karena dari masih x ditransformasikan ke variabel z supaya kita bisa menggunakan tabel distribusi normal. Setelah itu ternyata diperoleh nilainya seperti yang sudah tertera di layar. Nah, coba Anda cek lagi apakah benar seperti itu. Nah, dari itu dapat kita gambarkan bentuknya seperti ini. Nah, untuk soal B dan C coba Anda selesaikan, hasilnya bagaimana. Nah, selanjutnya hampir sama untuk yang proses tanpa pengembalian. Nah, nanti ternyata diperoleh nilai rata-rata distribusi sampling rata-rata sampel, yaitu mu x bar itu akan sama dengan mu, dan variansi distribusi sampling rata-rata sampel adalah seperti ini. Nah, coba Anda
buat latihan, kerjakan latihan yang ada di layar. Oke, selamat mengerjakan.